Yang paling bagi saya, yang paling keras lah itu mengenai jaringan. Yang ada kita mahasiswa ini mati bukan karena corona, tapi karena kebanyakan mikir. Bisa membuat mahasiswa jadi stres. Udah jaringan lola, paket menipis, dan harus dikumpul. Sangat membuat pusing, seperti itulah kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membuka suara saya mengenai tentang kuliah online. Ya, jreng jreng jreng. Seperti yang kita ketahui, di musim wabah saat ini, semua aktivitas kita usahakan lakukan di rumah ya guys. Kita harus mengikuti imbauan dari pemerintah. Jangan keluar rumah jika tidak penting, oke? Mahasiswa bukan mati karena virus corona, tapi mati karena kebanyakan tugas. Ya guys, di sini tuh seperti yang kita ketahui, banyak banget tugas dari dosen-dosen kampus yang memberikan kita tugas bertubi-tubi, yaitu bikin pusing kepala. Baik itu menggunakan komputer ataupun tulis ataupun ketik, semuanya bikin sedikit stres ya guys, bikin sedikit tekanan. Bisa membuat mahasiswa jadi stres. Kenapa? Terlalu banyak dosen maupun kalangan guru yang memberikan tugas kepada mahasiswanya. Jadi karena terlalu banyaknya tugas yang diberikan, bisa membuat mahasiswa tersebut jadi stres maupun pusing lah ya. Sebenarnya kalau kuliah online ini aku tuh di sini mau curhat, kayak menyampaikan opini aku lah gitu ya. Nanti kalau misalnya kita sependapat, jangan komen di bawah ya. Kuliah online ini aku rasa ya, ini opini aku kan. Sebenarnya ada dampak negatif sama dampak positifnya. Jadi dampak positifnya yang pertama tuh di sini pas kuliah online ini tuh aku jadi pandai ya. Bisa dibilang aku tuh kan sebenarnya nggak gaptek amat, cuman memang kalau kuliah online tuh aku baru kali ini ngerasain gitu kan. Jadi ya lumayan lah pengetahuan aku tentang kuliah online ini tuh ada gitu kan, gimana cara mengoperasikannya, yang internet apa segala macam gitu kan. Terus yang kedua, aku gara-gara kuliah online ini tuh kan kita tuh libur ya, jadi lebih punya banyak waktu buat di rumah. Terus dan ini dia dampak negatifnya yang aku rasakan kuliah online itu. Sebenarnya harus beli banyak paket, dan yang paket yang digunakan itu ya yang bisa dipakai di kampung aku yang jaringannya ada gitu, kayak Telkomsel yang di mana-mana bisa ada gitu kan. Dan dengan banyak menghabiskan duit ya sebenarnya buat beli paket aja nih. Terus dari segi tugas, dan aku rasa banyak banget, serius. Setiap dosen tuh bakalan ada tuh tugas, dan setiap mata kuliah tuh pasti bakalan ada tuh. Dan deadline-nya itu lumayan cepet-cepet banget kurasa ya. Baik, menurut saya ada sisi negatif dan sisi positif dari pembelajaran online ini. Sisi positifnya yang pertama itu, mahasiswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Banyak dari mahasiswa itu yang masih belum memahami tentang IT. Dengan perkuliahan online ini, jadi wawasan mereka akan bertambah, lebih memahami tentang IT, karena sesuai dengan perkembangan zaman, IT itu sangat diperlukan. Dari sisi negatifnya, menurut saya yang pertama itu masalah internet atau kuota. Jadi dalam sulitnya ekonomi zaman sekarang ini menyebabkan mahasiswa banyak mengeluh tentang perkuliahan online ini, karena memerlukan kuota yang banyak. Banyak sekali dosen itu memberikan tugas. Tidak semua mahasiswa di kampungnya itu mempunyai jaringan yang bagus. Sangatlah menyusahkan, terutama bagi saya, karena dengan belajar online ini dosen-dosen banyak memberi tugasnya itu nggak cuma satu tapi banyak. Yang ada kita mahasiswa ini mati bukan karena corona, tapi karena kebanyakan mikir.
itu memang ada menguntungkan. Karena apa? Karena kita masih kuliah tetapi kita tinggal di rumah, ataupun kita kuliah tetapi kita masih bisa juga berkumpul dengan keluarga. Misalnya kita kuliah sambil nyuci piring, kan itu juga menguntungkan. Kuliah kita lancar dan kerjaan kita juga bisa. Tetapi di sini salahnya, dalam kuliah ini kita harus menyiapkan data yang banyak dan jaringan. Yang kita ketahui, jaringan di sini, apalagi jaringan kampung saya itu Lola. Jadi saya harus mikir-mikir dulu untuk mau ngapain ini gitu kan. Baru data di mana, karena jaringan Lola itu jadi datanya cepat habis gitu kan. Baru tugas dari dosen itu tambah banyak, seperti misalnya satu hari itu 4 mata kuliah, jadi 4-4-nya ini punya tugas, dan satu hari itu juga dikumpul deadline, satu hari itu dikumpul. Bayangkanlah 4 mata kuliah ini dikumpul dalam satu hari itu juga. Udah jaringan Lola, paket menipis, dan harus dikumpul. Kelebihannya yaitu kalau kita katakan kuliah online, kita bisa melakukan di mana saja ya kan, tanpa harus pergi ke kampus. Misalnya kita bisa sambil bekerja. Bagi anak kos yang kosnya jauh, nggak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi, harus naik angkot, karena kan bisa dilakukan di kos. Aktivitas pembelajaran itu lebih kreatif. Berikutnya kalau menurut saya di bagian dari kekurangannya tersendiri itu, yang pertama yaitu kalau bagi saya tersendiri ya kan, menurut saya ini masih kurang efektivitas dari pembelajaran itu masih kurang. Mengenai kendala yang paling bagi saya, yang paling keras lah, yaitu mengenai jaringan. Kalau lo teman-teman kita yang rumahnya di daerah perkotaan ya kan, otomatis pasti jaringannya bagus ya kan. Tapi kalau bagi saya tersendiri, saya kan tinggal di daerah perkampungan, jadi terkadang jaringan inilah kendalanya salah satunya. Kadang jaringannya Lola, gimana lah kadang kan kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, sementara tutorial ataupun video pembelajaran yang dikirimkan oleh dosen itu sendiri enggak terunduh. Itu yang paling menurut saya, yaitu mengenai kuota. Semenjak kuliah online ini pasti kita rasakan tersendiri lah ya kan. Biaya untuk kuota internet kita itu meningkat, karena apa-apa itu butuh internet, apa-apa butuhlah kuota internet gitu ya kan. Jadi meningkatlah untuk pembiayaan kuota internet ini. Satu lagi mengenai tugas. Semenjak kuliah online, tugas kita itu meningkat, tambah banyak. Bukannya kuliah online tugas tambah sedikit, tapi tambah banyak. Dan terkadang ya nggak masalah kalau tugas kan yang namanya kuliah kan. Tapi terkadang batas waktu kompensasi waktu yang diberikan oleh dosen itu kurang sesuai. Padahal ya udah kita nggak bisa keluar, akses keluar itu susah. Tapi mestilah di waktu pengumpulan tugas itu cepat. Itu terkadang kendalanya ya kan.